Shalom, yuk kita baca Injil Lukas, ya. Lukas pasal yang keempat, ayat 1 dan ayat 14. Lukas 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lalu ayat 14, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Nah, kalau kita baca di sini, ya, lalu kita hubungkan dengan sebelumnya di Lukas 2 ayat 40, diceritakan bahwa ketika Yesus itu yang adalah firman atau Allah yang menjelma menjadi manusia, dia lahir lewat anak darah, ya, lewat perawan Maria. Dia cuma numpang lewat rahimnya Maria, kemudian dia menjelma menjadi manusia di situ, dan dikatakan di Lukas 2 ayat 40 bahwa anak itu, yaitu Yesus, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dalam terjemahan Indonesian Modern Bible dikatakan, dan anak itu bertumbuh besar dan kuat dalam roh, penuh hikmat dan anugerah Elohim ada padanya. Jadi Yesus itu ketika dia menjelma menjadi manusia, sama seperti manusia biasa, waktu dia bertumbuh dikatakan semakin kuat rohnya, ya. Rohnya itu bertumbuh makin dominan. Lalu ketika dia sudah dewasa, kemudian dia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian selesai itu dia keluar dari Sungai Yordan, dikatakan turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Kemudian terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi dia setelah dibaptis air, dia penuh dengan Roh Kudus. Lalu di Lukas 4 ayat 1 dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, ini menarik sekali ya, kita perhatikan di sini bahwa setelah Yesus penuh dengan Roh Kudus, justru dia oleh Roh Kudus dibawa ke padang gurun. Kalau di padang gurun, kalau kita baca ya, dikatakan dia itu berpuasa 40 hari 40 malam. Setelah itu laparlah ia, ya, tidak dikatakan dia haus. Jadi dapat disimpulkan bahwa Yesus itu puasa, makan, ya, tapi dia tetap minum. Nah, banyak yang bicara dari segi medis, kalau manusia dia bisa berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan, tapi harus tetap minum. Tapi kalau seperti Musa, 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum, itu perlu kuasa supernatural karena dia di hadapan Tuhan. Jadi pada saat itu hukum-hukum jasmani itu tidak berlaku. Yang berlaku itu hukum-hukum alam supernatural. Tapi kalau secara manusiawi, ya, secara umum manusia itu bisa, ya, berpuasa tidak makan 40 hari 40 malam, tapi tetap harus minum. Saya pernah banyak dengar, ya, hamba-hamba Tuhan yang berpuasa selama 40 hari 40 malam dan tetap bisa melayani, tapi ada treatmentnya, ya. Kalau nggak salah ada yang mereka itu minum jus misalnya, diatur begitu rupa, jadi nutrisinya itu tetap ada, ya. Nah, saya nggak tahu, nggak dijelaskan di Alkitab Yesus puasanya bagaimana, tapi yang jelas dia itu tetap minum, karena setelah 40 hari 40 malam dikatakan lapar, ya, bukan haus lah dia, tapi dia lapar. Nah, kenapa dibawa ke padang gurun? Ini yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi ketika Yesus itu bertumbuh, rohnya semakin dominan, semakin kuat. Hal yang sama juga dialami atau dilalui oleh Yohanes Pembaptis, ya. Di Lukas 1 ayat 80 dikatakan anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Nah, di Lukas 4 ini khususnya Yesus, ya, ketika penuh dengan Roh Kudus sengaja dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun
Kalau kita bandingkan dengan di Injil Matius dikatakan untuk dicobai oleh iblis. Dan ayat 14 dari Lukas 4 ini, dalam kuasa roh, kata kuasa itu kalau kita lihat bahasa aslinya adalah dunamis. Ya. Itu kata yang sama dipakai di Kisah 1 ayat 8. Dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, ya, atau dunamis. Dan dunamis itu yang akan membuat kamu menjadi saksiku, ya. Bukan bersaksi ya, tapi menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sedikit tambahan, kalau kita baca Kisah Yohanes 1 ayat 12, dikatakan bahwa semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya. Di Yohanes 1 ayat 12 ini, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kata kuasa itu adalah exousia. Exousia atau otoritas atau hak, ya. Otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi di Kisah 1 ayat 8, pada waktu Roh Kudus turun ke atas kita menerima kuasa, dalam bahasa aslinya dunamis, ya. Itu dari situ muncul kata dinamo, dinamit, ya, atas satu power, ya, satu ledakan yang membuat orang itu bisa berbeda. Nah, kata yang sama digunakan di Lukas 4 ayat 14, dalam kuasa roh, dalam dunamis, ya. Kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Nah, kuasa atau dunamis ini digunakan untuk kita hidup di dunia ini dan menjadi saksi Tuhan. Jadi sebenarnya ada dua pengalaman rohani orang Kristen. Yang pertama adalah ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu kita terima Tuhan Yesus, roh kita menjadi ciptaan baru. Pada saat itu kita menjadi anak-anak Allah. Dan dikatakan di Yohanes 1 ayat 12, kita diberi kuasa atau exousia untuk menjadi anak-anak Allah, diberi otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Sejak saat itu identitas kita berubah, ya, kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi warga kerajaan surga, dan kita bertumbuh menjadi anak-anak yang semakin dewasa. Lalu kita dipercayakan untuk melayani, kita menjadi imam-imam Tuhan, kita menjadi sahabat Allah, ya, sahabat Tuhan. Kita juga bertumbuh, kemudian kita menjadi ambassadors for Christ, ya, menjadi duta kerajaan surga, menjadi utusan Kristus. Nah, semakin kita bertumbuh di situ, maka kita akan semakin mengerti hak, otoritas, dan power yang tersedia bagi orang percaya. Nah, kenapa Yesus perlu dibawa ke padang gurun? Karena memang itu merupakan tempat di mana Yesus berpuasa, dan ini juga pattern, ya, yang perlu kita pelajari. Puasa itu menekan kedagingan sehingga roh itu semakin dominan. Lalu baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus itu menyebabkan karunia-karunia roh dan manifestasinya dan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita itu akan semakin nyata, ya. Jadi itu seperti tempat prakteknya ke padang gurun. Dan kalau kita sudah diterima Tuhan Yesus, kemudian kita dibaptis air, ya. Baptis air itu melambangkan kita itu dikuburkan, kita mati dikuburkan bersama Kristus, lalu kita dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru. Nah, kemudian baptisan Roh Kudus itu diperlukan supaya kita bisa menjadi saksinya dan kita bisa hidup sesuai dengan hukum-hukum surgawi, ya. Kalau kita terima Tuhan Yesus itu kita menerima satu identitas yang baru. Tetapi bagaimana kita bergerak dalam hukum-hukum surgawi? Tentunya bukannya tidak bisa, ya. Tetapi dengan baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita, itu akan sangat menolong supaya kita bisa hidup menggunakan hukum-hukum surgawi itu dalam kehidupan kita. Nah, untuk praktek awalnya bagaimana menggunakannya, ya, kita nggak usah cari-cari masalah, tapi Roh Kudus sendiri akan membawa kita
ke padang gurun ya. Padang gurun itu situasi di mana kita mungkin mengalami berbagai hal yang biasanya kita atasi dengan apa yang kita tahu ya. Tapi disitulah kita mesti belajar menggunakan firman Tuhan yang tentunya step by step kita baca, kita tahu, kita praktekkan. Kita mulai exercise, kita mulai gunakan apa yang sudah kita tahu. Kalau sebelumnya kita terbiasa didoakan oleh pendeta, oleh hamba Tuhan, tapi ini saatnya kita mulai praktek secara pribadi ya. Satu ketika beberapa waktu yang lalu sempat saya ada orang yang ya dia sedang mengalami sakit, dan padahal itu menjelang hari yang penting ya dalam kehidupannya, dan dia perlu sehat ya. Waktu itu ya saya bagikan, nggak apa-apa minum obat, itu bagian dari apa yang perlu kita lakukan. Memang ada orang-orang tertentu yang dia punya iman, jadi dia merasa nggak perlu minum obat ya, tapi jangan ikut-ikutan. Nah, cuma setelah kita minum obat, kita mulai belajar exercise ya. Power yang ada dalam hidup kita, yang itu ada karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mulai tolak penyakit itu ya, kita mulai lawan ya, jangan di-entertain istilahnya. Nah, saya pernah dengar ada hamba Tuhan khotbahkan bahwa iman itu sifatnya itu voice activated ya. Apa artinya? Ya. Iman itu diaktifkan khususnya itu lewat suara, lewat pengucapan ya, lewat confession ya, lewat confess. Jadi kita perlu mengakui firman yang sudah kita tahu. Itu sebabnya waktu Yesus dicobai ya, katakan iblis bilang kan, kamu lapar, kalau kamu anak Allah jadikan aja nih batu-batu ini menjadi roti ya. Lalu Yesus menjawab, ada tertulis ya. Dia menggunakan firman, dia confess, dia melawan serangan iblis itu dengan firman yang dia ucapkan. Ada tertulis bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi dia confess ya. Dia deklarasikan atau dia akui. Kemudian ketika iblis lagi mencobai lagi ya, dia balas dengan firman. Ada tertulis ya, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu ya. Semua pakai firman. Dan kalau kita baca di Lukas pasal 4 ini, setelah selesai pencobaan itu, dikatakan bahwa iblis itu undur, tapi dia menunggu waktu yang baik ya. Jadi pencobaannya itu tidak hanya selama Yesus berpuasa di padang gurun, tapi sebenarnya sepanjang hidupnya di muka bumi dia dicobai. Salah satunya ketika Simon Petrus bilang bahwa engkau tidak akan melalui aniaya yang kau katakan itu ya. Itu langsung Yesus bilang, enyahlah iblis ya, engkau batu sandungan bagiku. Jadi pada saat itu sebenarnya Yesus sedang dicobai dengan serangan lewat Simon Petrus untuk membawa dia itu mengasihani dirinya sendiri ya, atau self pity ya. Dan sepertinya Simon maksudnya baik ya, menguatkan Yesus, tapi ternyata itu salah satu serangan iblis ya, untuk membawa Yesus itu tidak fokus kepada tujuan dia datang ke dalam dunia ya. Jadi kita akan baca sebenarnya tidak ditulis terang-terangan, tetapi Yesus itu dicobai dalam segala hal, sama seperti kita mengalami berbagai pencobaan. Cuma bedanya Yesus itu mendeklarasikan firman Tuhan, dia gunakan firman. Dan kalau kita baca secara rutin, Yesus itu kan punya hubungan pribadi dengan Bapaknya yang dia jaga begitu rupa, sehingga dia itu tidak digerakkan oleh tekanan atau desakan orang banyak, tetapi dia bergerak berdasarkan tuntunan dari Bapaknya ya, lewat Roh Kudus ya. Nah, ini satu pattern, satu pola yang perlu kita pelajari.
Nah, kembali ke Lukas 2 ayat Lukas 4 ayat 1 dan ayat 14. Jadi kalau kita saat-saat ini mengalami situasi padang gurun, ya, ingat baik-baik, apalagi kalau kita sudah dibaptis Roh Kudus, sudah penuh dengan Roh Kudus, ya, ada power, ada dunamis yang tersedia dalam hidup kita. Dan power itu sifatnya voice activated, ya, diaktifkan dengan suara, dideklarasikan. Kita perlu belajar untuk mengakui, mengucapkan firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan juga berkata kepada Yosua ketika dia sudah menggantikan Musa, Tuhan berkata, "Hambaku Musa sudah mati. Oleh karena itu jangan takut, kuatkan hatimu, ya, teguhkan hatimu, sebab engkau yang sudah aku pilih untuk menggantikan Musa." Lalu apa perintah Tuhan kepada Musa, ya? Kepada Yosua di Yosua 1 ayat 8. Dikatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini." Ya. Jangan lupa memperkatakan, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya. Jadi tidak hanya merenungkan, tapi memperkatakannya, mengucapkannya. Nah, ini bagian, ya, dari apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, ya. Kita perlu mengucapkan firman-Nya. Nah, ada satu ayat yang menarik di Mazmur 103 ayat 20. Mazmur 103 ayat 20 ini ditulis oleh Daud, ya. Daud mengerti hal ini, ya. Dia bilang begini, "Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya." Jadi rupanya malaikat-malaikat Tuhan ini juga voice activated, ya, diaktifkan dengan suara, dengan firman yang diucapkan. Jadi kalau kita terus melekat kepada Tuhan, kita bertumbuh semakin mengenal Dia, maka firman itu semakin banyak dalam hidup kita. Dan tinggal kita akui, kita deklarasikan, kita ucapkan apa yang kita tahu itu, tentunya dalam tuntunan Roh Kudus, maka malaikat-malaikat Tuhan yang mendengar firman yang diucapkan ini akan bergerak melakukan bagiannya. Ya, ada banyak hal praktis yang bisa kita praktekkan, ya. Misalnya kalau pagi hari kita mengucap syukur, ya, memuji menyembah Tuhan, kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, anugerah-Mu melimpah atas hidupku. Terima kasih untuk malaikat-malaikatmu yang berkemah di sekeliling aku, memagari aku. Dan sekarang aku deklarasikan, malaikat-malaikat Tuhan bekerja sesuai dengan firman Tuhan, janji Tuhan. Aku hidup dalam favor of God, favor of man, sehingga malaikat-malaikat Tuhan memagari aku, menjaga aku, sehingga aku juga selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, dan segala pekerjaan apa yang aku lakukan itu dibantu oleh malaikat-malaikat Tuhan. Nah, ada banyak ayat yang bisa kita renungkan, dan Roh Kudus akan mengajar kita, ya. Kemudian kita praktekkan, ya, kita ucapkan. Jadi waktu kita mengalami masa-masa padang gurun, ya, itu saatnya untuk kita praktek, ya, bukan kita terus mengeluh, ya, atau self pity, terus kita pakai logika. Ya, tentu kita harus pakai semua pengetahuan yang telah kita pelajari, ya, di dunia ini. Tapi itu semua harus ditundukkan pada tuntunan Tuhan, ya. Kalau kita fokus pada kemampuan kita akan stres, ya. Ya, menghadapi berita-berita yang negatif, ya, tahun depan akan mengalami resesi dan banyak hal. Kita bisa stres, ya, bisa pusing, bisa takut. Ya, walaupun kita punya banyak uang di bank, mungkin bisa puluhan miliar, atau mungkin lebih dari itu, mungkin bisa triliun, tapi kita bisa stres, bisa takut, ya. Sebaliknya, mungkin kita nggak punya banyak tabungan, tapi kalau kita belajar mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, kita bisa teduh, bisa aman, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, dalam segala hal kita mengakui Dia, maka Tuhan selalu meluruskan jalan kita.
Ayo belajar aktifkan firman Tuhan dengan mulut kita masing-masing. God is good all the time. Amin.